Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Iya. Jadi bukan orang yang mulutnya berkata, Tuhan, 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 tetapi dia maling, korupsi, bukan itu. Makanya saya sudah jelaskan berkali-kali, apa sih esensi, apa sih pengertian bahwa Yesus itu menjadi Tuhan di dalam hidup seseorang. Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup seseorang, artinya Yesus itu menjadi otoritas di dalam hidup dia. Menjadi seseorang yang mengendalikan, memimpin, menguasai hidupnya. Nah, saya mau bukan tanya, Bang. Tuhan, 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 percaya Yesus Tuhan, masuk surga. Bukan begitu. Maksudnya esensi daripada Yesus menjadi Tuhan, esensi daripada engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah bagaimana dia menjadi penguasa atau pengendali hidupmu. Nah, saya mau tanya Abang, dari pemahaman Abang yang Abang sampaikan tadi itu memakai rujukannya siapa, Bang? Rujukannya dari dalam Bible itu sendiri, gimana sih? Kan itu sudah dibilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Berarti tidak salah, Bang, kalau orang menilai Abang adalah berkeyakinan. Coba baru saya baca lagi, Bang Ica, coba baca lagi, pelan-pelan bacanya. Berarti iya, Ica tapi kok laki-laki nih, gimana? Ya, gimana Bang Ica? Gimana Bang Ica, gimana? Bang, saya mau tanya nih, Bang. Tanya apa? Di dalam Abang menafsirkan ayat keyakinan Abang, apakah Abang memakai rujukan atau tidak? Ya tentu, kalau tidak memakai rujukan ya namanya tafsir bebas, namanya ngarang bebas. Tapi setiap statement Abang itu tidak pernah menyebutkan nama rujukan Abang. Itu gimana, Bang? Contohnya misalnya, kasih contoh. Contohnya kalau Abang menafsirkan ayat tidak memakai tafsiran dari siapa, pendeta siapa gitu loh, Bang. Oh, kalau di dalam Bible itu sudah tertulis di dalam Bible itu sendiri, tidak perlu ditafsir-tafsir lagi. Memangnya kitab agama Islam, kitabnya kitab tafsiran terus, macam kitab tafsir mimpi. Oh gitu ya, Bang? Iyalah, gimana? Berarti apakah saya salah, Bang, kalau saya hanya baca Bible dan memahami sendiri Bible, terus berbeda pendapat Abang dengan saya? Yang mana contohnya? Contohnya, Bang, kalau saya bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Di ayat terakhir di Matius 7 21 sampai 23 itu ayat terakhirnya mengatakan, maka saya akan berterus terang kepada mereka dan enyahlah kau dari hadapanku dan kamu termasuk orang-orang jahat. Itu kan kalau saya tafsirkan sendiri, Bang, tanpa rujukan. Enggak usah ditafsir sendiri, ngapain ditafsir, udah jelas kok di situ. Itu tentang apa? Berbicara tentang apa? Iya, tentang memanfaatkan Tuhan sebagai alat untuk saya mengobati orang. Bukan, aduh. Nah, di situ saya tanya kenapa. Coba kau baca dulu dengan utuh, coba. Baca dari awal, coba. Tunggu Bang. Nah, kalau saya baca dengan utuh ayat itu, lantas berbicara saya tentang apa? Lantas saya pahami. Masalahnya begini, Bang. Masalahnya kau belum baca itu dengan utuh. Kau dengar-dengar itu cuman dari si Juma. Kau dengar itu dari si Nandar. Kau dengar itu dari orang-orang, dari mereka-mereka itu. Sedangkan kau baca sendiri belum. Saya lihat ayatnya, Bang. Makanya saya tanya Abang, apakah Abang dalam menafsirkan ayat yang Abang yakini itu memakai rujukan? Tidak perlu ditafsirkan. Ayat itu sudah berbicara jelas. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara mengenai orang-orang yang mulutnya berkata-kata Yesus Tuhan, 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 tetapi tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Oh tidak, Bang, di situ tidak ada keterangannya begitu, Bang. Itu berbicara mengenai orang-orang pembuat kejahatan. Makanya, Bang, apakah saya salah? Umpama saya ini Kristen, Bang. Apakah saya salah kalau bernubuat atau dengan nama dia mengusir setan? Kan kau sudah baca kan? Iya, tergantung keadaannya. Apakah kamu di situ bernubuat palsu, ya kan? Kemudian kamu di situ juga membuat mujizat-mujizat palsu. Kamu di situ hanya mulutmu saja berkata-kata Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendaknya. Karena ayat terus bagaimana Abang tahu kalau saya berkata palsu? Bagaimana? Dari mana Abang tahu?
Kan abang tadi bilang. Iya, itu dibaca kalau saja. kamu- Coba kau baca dulu yuk. Baca dulu. Saya kasih kamu kesempatan untuk membacanya. Yuk. Coba baca. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, silakan baca. Baca utuh Oh, begitu iya, ya. Utuh baca, Oke, jangan 21 baca. Baca utuh. Ayo. Iya bang. Tapi abang sabar, bisa sabar kan? Sabar. Ya, silakan. Silakan. Baik, Kupikir Bang. kau punya pertanyaan yang berasal dari dirimu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan kalian ini tidak pernah berasal dari diri kalian sendiri. Entah pertanyaan dari Zakir Naik lah, entah dari siapa lah, gitu loh. Coba yuk. Karena kalau di keyakinan kami, agar kami tidak salah tafsir, maka kami akan memakai rujukan agar setiap orang Islam itu satu suara gitu loh bang. Makanya saya tanya abang, apakah abang dalam Satu memahami suara. Sejak kapan ada hanya satu tafsiran dalam agama Islam? begini bang? Ica, Di coba dalam- kita jujur-jujuran dulu ya. Kita nggak usah dulu kalau diskusi itu jangan munafik. Kita bicara apa adanya. Apakah Ya, Islam Bang. itu satu tafsiran? Tidak bang. Tidak. Bahkan Muhammad sendiri sudah bilang Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Betul nggak? Betul bang. Iya. Makanya agama Islam itu sudah dibilang agama tafsir. Baik, Bang. Saya akan- Al-Qur'annya saja yang dikatakan lengkap, penjelas, sempurna, tetapi omong kosong belaka. Baik bang, saya akan jelaskan itu. Kenapa ayat itu keluar? Ya, abang jangan sampai di situ aja. Di akhir hadis bunyinya itu adalah hanya satu yang selamat. Iya, artinya sebagian besar golongan orang Islam itu masuk neraka menurut Muhammad, betul? Betul. Iya, gimana kau itu? Kan sama dengan di keyakinan abang, ada Katolik, ada Protestan, kan terbagi-bagi juga kan? Di Yang mana dalam yang agama, paling benar, Bang? dengar. Kristen itu tidak bicara dia dari golongan apa. Kristen itu berbicara bagaimana cara hidup dia. Apakah dia menjadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhannya yang mengendalikan hidupnya, yang menguasai hidupnya. Kristen berbicara itu. Tapi abang akui kan ada Protestan, ada Iya, Katolik. ada Protestan, ada Katolik, ada apa-apa. Terus Enggak, mana yang paling benar, semua itu tidak tergantung dari mana golongannya, tetapi tergantung dari bagaimana dia hidup. Apakah dia hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus atau tidak? Ah, sama bang. Kalau Muslim juga seperti Oh, itu. Bang. sama dari mana? Enggak sama. Kalau abang bisa mengartikan itu Katolik, Protestan, tetap Bang, sama. Gitu begini juga bedanya Islam, Bang. bedanya Islam dengan Kristen itu, Bang. Kalau Kristen itu dia tidak tergantung kepada ritualisme. Dia tidak berbicara mengenai kehidupan yang ritual. Contoh harus ambil air. Itu apa? Sebenarnya kan kalau ambil air maknanya itu bukan air, bukan tangannya yang dicuci, tetapi sebuah perlambangan bagaimana datang kepada Tuhan dengan tangan yang bersih. Ya kan? Nah, itu Misalnya, menurut abang, makanya membela datang Islam. kepada Tuhan itu membawa hati, bukan membawa ini yang lain-lain. Makanya saya sudah pernah bilang kan, di dalam agama Anda itu Tuhan Anda itu tidak melihat hati, Tuhan Anda melihat kaki. Udah aku bilang kok. Itu abang membaca rujukan-rujukan yang ada. Oke, di manakah ayatnya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah melihat hati manusia? Ih, banyak bang. Oke, Silahkan coba cari di mana? aja. Coba Kalau tunjukkan abang satu. cerdas, Jangan abang bilang pasti banyak, akan tunjukkan berusaha. satu dulu. Tunjukkan satu, jangan bilang banyak. Kenapa bang? Ah, Google kau, Google. Tik, tik, tik. Ah. Google dulu dia. Oke, coba. Di ayat Quran mana bahwa Allah itu melihat hati manusia? Kita kembali ke sini dulu bang. Abang tadi suruh baca kan? Mana? Oh, silakan baca. Ah, kau ini lari-lari kau ini. Ya, silakan, yuk. Oke. Hmm. Matius 7, 21, 23. Ininya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Iya. Jadi bukan orang yang mulutnya berkata Tuhan, 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 tetapi dia maling, korupsi, bukan itu. Makanya saya sudah jelaskan berkali-kali, apa sih esensi, apa sih pengertian bahwa Yesus itu menjadi Tuhan di dalam hidup seseorang. Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup seseorang artinya Yesus itu menjadi otoritas di dalam hidup dia. Menjadi seseorang yang mengendalikan, memimpin, menguasai hidupnya. Nah, saya mau Bukan tanya di bang. mulut Tuhan, 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 percaya Yesus Tuhan, masuk surga, bukan begitu. Maksudnya Saya mau tanya, Bang. esensi daripada Yesus menjadi Tuhan, esensi daripada engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah bagaimana
dia menjadi penguasa atau pengendali hidupmu. Nah, saya mau tanya abang, dari pemahaman abang yang abang sampaikan tadi itu memakai rujukannya siapa bang? Rujukannya dari dalam Bible itu sendiri, gimana sih? Kan itu sudah dibilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Berarti tidak salah bang kalau orang menilai abang adalah berkeyakinan. Coba barusan baca lagi bang Ica, coba baca lagi, pelan-pelan bacanya. Berarti jangan salahkan orang bang kalau abang dibilangin berkeyakinan terjemahan aja. karena coba bacakan dulu pelan-pelan yuk, baca satu kali lagi. Oke. Yang selanjutnya atau diulang? Ya coba kau pahamin dulu kalimat awalnya, itu intinya sudah. Coba. Bukan. Nah, berarti bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan. Artinya bukan setiap orang. Jadi belum tentu setiap orang yang berseru-seru kepada Yesus Tuhan. Berarti banyak juga dari keyakinan abang banyak bukan banyak. Loh gimana? Banyak orang bilang Yesus Tuhan saya, tapi maling, korupsi. Karena dia tidak mengerti esensi bagaimana Yesus menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Gimana sih abang ini? Aduh, berat abang ya. Mereka bang agar tidak tersesat gitu loh. Loh, mereka itulah seperti kalian ini. Bilang, Yesus, kami mencintai Yesus. Dengan menjadi Muslim, saya tidak meninggalkan Yesus, tetapi justru saya menjadi pengikutnya. Kalau kalian mengaku menjadi pengikut Yesus, Islam menjadi mengaku pengikut Yesus, tidak mungkin kalian cium-cium batu ke Arab. Oh, berarti bukan orang yang berkeyakinan abang ayat tersebut tadi. Loh, kalian kan mengatakan bahwasanya dengan menjadi mualaf, dengan menjadi Islam, justru ini menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kan kau bilang gitu. Betul nggak Islam bilang gitu? Tidak ada. Saya nggak pernah bilang gitu bang. Kau ini teman-temanmu. Tapi bukan saya kan? Iya, tapi kan teman-temanmu seperti itu. Misalnya begini nih. Ku kasih contoh. Itu si Dery, tahu Dery? Dery tahu Dery? Enggak. Dery Sulaiman. Kau nggak tahu apa-apa. Semua kau nggak tahu, dengar. Itu si Dery, Ustadz Dery, itu adalah Ustadz yang memualafkan si Richard Lee. Tahu Richard Lee? Richard Lee kan mualaf kan? Ya, alhamdulillah. Terus kau baca itu komennya. Kau baca komen-komennya itu, saya kan baca sedikit. Oh, dengan menjadi Islam, justru ini menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dengan menjadi Islam, tidak meninggalkan Yesus, tetapi malah menjadi pengikut Yesus yang benar. Nah, kalau menjadi pengikut Yesus yang benar, masa langsung pergi ke Arab cium-ciumin batu? Aduh, kalian ini ada-ada aja. Jangan begitulah bang ya. Apa itu kesalahan bang? Mencium-cium batu? Bukan bang, yang Richard tadi yang mualaf, apakah itu salah? Loh, kalau di dalam agama Kristen itu tidak mungkin kamu menjadi pengikut Yesus tapi di detik yang sama kamu percaya sama ajaran Islam. Udah beda jauh. Mau saya kasih contoh nyatanya? Tapi jangan kau wajahmu jangan separuh. Oh, udah tanda-tanda mana jadi orang Islam. Enggak bang, sangat biar 100% bang, saya akan terus sampai mati Islam bang. Gini, jangan kau langsung berbicara seperti itu. Begini, pertama-tama kau kan bilang saya kan bilang mana mungkin orang menjadi pengikut Muhammad dan detik yang sama dia menjadi pengikut Yesus, itu sebuah kemustahilan. Ajarannya saja sudah beda jauh. Kalau saya bang, saya meyakini Isa aja sebagai nabi saya bang, tapi tidak menyangkut pautkan dengan agama abang bahwasanya itu orang yang sama. Saya tidak mau gitu bang. Oh, berarti Isa orang mana kalau gitu? Ya di agama saya saja bang. Iya, namanya kau ini berkeyakinan buta namanya kalau kayak begitu. Apa yang ada di Al-Quran. Oke, apakah Isa itu tokoh yang nyata? Nyata. Oke, di mana dia pernah hidup? Di zamannya. Maksudnya di mana? Di lokasinya di mana? Oh, di zamannya. Biar abang
biar saja kasih tahu. Abang juga tidak tahu juga, Bang. Kau bilang-bilang nggak tahu. Gini Bang, dengar. Masalahnya kau kan bilang bahwa Isa itu adalah tokoh nyata, tokoh sejarah, bukan tokoh fiksi, bukan tokoh fiksi karangan orang Arab, betul? Bukan. Ah ya sudah, sekarang coba jelaskan di mana dia pernah hidup. Di bumi. udah. Tidur di bawah ini. Di bumi di mana? Ya di salah satu negara. Iya di mana? Sumedang, Madiun, atau di mana? Atau di Makassar kah? Atau di mana? Coba, Isa pernah hidup di mana? Di atas bumi, Bang. Iya di mana? Kalau saya tanya abang, kasih tahu abang, pasti abang juga nyangkal. Makanya kasih tahu dulu. Orang belum juga dikasih tahu di sebelah mana, yuk. Penting itu buat abang. Loh, kalau memang saya sudah pernah bilang, ciri-ciri dongeng biasanya dia tidak bertanggung jawab terhadap dua atau salah satu. Dengar dulu. Ciri-ciri dongeng biasanya dia tidak bertanggung jawab terhadap salah satu atau kedua hal berikut. Pertama, lokasi, kemudian waktu. Contoh. Tahu Malin Kundang? Tahu. Malin Kundang di lokasinya di Sumatera Barat, tapi tahun berapa itu nggak ada yang tahu itu. Karena cuma dongeng saja. Nah, kemudian Kancil lomba lari dengan siput. Tahu, pernah dengar cerita itu? Ya. Kutanya kau, kejadiannya di mana itu? Nggak tahu, Bang. Nah, makanya aku bilang itu namanya dongeng. Biasanya kalau dongeng seperti itu dia cuma cerita saja, tapi tidak jelas lokasi maupun waktu kejadiannya. Salah satu atau keduanya itu tidak jelas. Nah, sekarang aku tanya sama kamu, Isa. Kita selesaikan dulu. Isa pernah hidup di mana? Nah, saya mau ikut di logika abang. Bang, kalaupun kami memberi jawab dulu, Bang. Isa itu hidup di mana? Pernah hidup di mana dia? Tunggu dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Kalaupun kami memberitahu, ada yang memberitahu abang. Oke lah, kau nggak tahu dah. Kau di bawah saja. Kau pun tak tahu kok.